Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Senang sekali kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua kenikmatan yang mesti kita syukuri. Maka mari pada kesempatan yang baik ini kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu akan menjadi lebih baik jika kita tidak lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku agar dalam hubungan kita ini terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik. Adapun kali ini kami ingin berbagi kepada saudara-saudaraku dengan judul Hindarkan 8 maksiat hati agar keinginan cepat lunas hutang segera dikabulkan. Seseorang yang sedang ditimpa kesusahan karena masalah hutang tentu akan sangat susah di dalam hidupnya. Bagi orang yang beriman, tentu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, belum semuanya yang mendekatkan diri kepada Allah itu dikabulkan doa-doanya. Mengapa demikian? Karena barangkali yang sudah berdoa, rajin berzikir, tetapi masih melakukan kebiasaan yang ada di dalam hati kita, yang disebut dengan maksiat hati. Orang yang sudah berdoa, menjalankan perintah Allah, tapi jika melakukan 8 maksiat hati ini, maka Allah akan murka kepadanya. Meskipun di dalam sholat kita tidak ingin digolongkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka oleh karena itu, agar kita tidak melakukan hal-hal yang semacam itu, insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, sehingga barangkali kita punya hutang, ingin segera membayarnya, melunasinya, Allah akan segera kabulkan. Mengapa demikian? Orang yang melakukan 8 maksiat hati ini dimurkai Allah. Karena orang yang berbuat baik tapi hatinya ada penyakit 8 macam itu, maka hatinya meskipun dia berzikir, tetapi di dalam hatinya adalah gelap gulita. Dalam hal ini digambarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mengatakan jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Memperbanyak istighfar dan bertaubat, itulah yang akan menghilangkan gelapnya hati, semakin bercahaya sehingga mudah menerima petunjuk atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tersebut menyarankan kepada kita untuk menyucikan hati kita agar tidak terkena 8 maksiat hati ini, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Bagaimana istighfarnya? Adalah Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
yang artinya astagfirullah, aku mohon maaf kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Maka bertobatlah dengan penyesalan atas perlakuan hati kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena orang yang melakukan 8 maksiat hati ini, Allah akan memurkainya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, penyakit hati atau maksiat hati yang bernama riya. Riya adalah perbuatan baik tetapi dengan maksud untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi kata yang paling mudah dari padanan kata riya adalah pamer. Berbuat kebaikan tetapi bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari sanjungan dari manusia. Yang kedua, orang yang meragukan adanya Allah, hatinya kurang yakin, maka orang yang demikian ini juga dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Maka doanya sulit terkabul. Kemudian yang ketiga, yang perlu dihindari adalah takabur atau sombong. Ya. Orang yang sombong biasanya tidak mau berdoa kepada Allah. Ia selalu berpendapat bahwa yang menentukan keberhasilan itu bukan Allah, tetapi dirinya sendiri. Orang yang demikian ini juga dimurkai Allah dan Allah tidak akan mengabulkan doanya. Yang keempat, sifat yang perlu dihindari oleh hati kita, karena hati kita menjadi sakit jika kena ini, yang namanya hikdu, atau orang yang pendendam. Ia akan selalu memendam kebencian kepada orang lain. Ini pun juga akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian yang kelima adalah hasud, atau membenci kenikmatan orang lain. Ini juga Allah tidak suka dengan orang yang demikian ini, maka doanya juga sulit dikabulkan. Kemudian yang keenam, maksiat hati yang keenam, yaitu buruk sangka atau suudon. Nah, suudon atau buruk sangka, baik kepada manusia apalagi kepada Allah. Karena orang yang berdoa tetapi ragu-ragu, tidak yakin, maka Allah juga akan tidak mengabulkan doanya orang yang ragu-ragu. Ya. Kemudian yang ketujuh, penyakit hati yang ketujuh, yaitu merasa gembira melakukan maksiat, dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, yaitu orang yang bakhil atau kikir. Ya. Orang yang demikian ini, ia akan merasa berat untuk memberikan zakat malnya, zakat fitrahnya, dan bersedekah kepada orang lain, apalagi berinfak. Karena ia akan merasa ketika memberikan itu hartanya berkurang. Padahal menurut Allah, ketika orang bersedekah, maka meskipun itu kurang, tetapi Allah akan mengganti dalam bentuk yang lain yang lebih baik. Karena itu, 8 maksiat hati ini, jika Anda ingin mohon kepada Allah agar hutangnya lunas, maka sedikit demi sedikit hilangilah sifat-sifat ini, penyakit hati ini, agar Allah senang kepada Anda, sayang kepada Anda, dan akan mengabulkan doa-doa Anda. Dan Anda yang sedang berhutang, insya Allah itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan rezeki yang banyak karena suka beristighfar. Maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka asalnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.